Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ayu Puspitasari. Saya di sini akan menjelaskan bab 10 tentang koperasi simpan pinjam dan perusahaan asuransi. Yang pertama, koperasi simpan pinjam. Pendirian koperasi. Pendirian lembaga koperasi cukup sederhana, yaitu 1. Minimal 20 orang yang membuat kesepakatan dengan akte notaris. 2. Didaftarkan ke Kanwil Departemen Koperasi untuk mendapatkan pengesahan. 3. Ada susunan organisasi koperasi, rapat pengurus, mengangkat pengurus, dan pengawas. Adapun pengertian koperasi simpan pinjam. Koperasi, suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Koperasi simpan pinjam melakukan usaha pembiayaan, yaitu menghimpun dana dari anggota, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya atau masyarakat umum. Dan sumber-sumber dana koperasi meliputi 1. Dari para anggotanya, iuran wajib, iuran pokok, dan iuran sukarela. 2. Dari luar koperasi, meliputi badan pemerintah, perbankan, lembaga swasta lainnya. Dan jenis koperasi yang ada dan berkembang saat ini adalah 1. Koperasi produksi, konsumsi, simpan pinjam, dan koperasi jasa. Adapun keuntungan koperasi ada 3, yaitu 1. Biaya bunga yang dibebankan ke peminjam. 2. Biaya administrasi setiap kali transaksi. 3. Hasil investasi di luar kegiatan koperasi. Dan kedua, perusahaan asuransi. Pengertian asuransi itu sendiri adalah suatu mekanisme pemindahan risiko dari tertanggung nasabah kepada penanggung atau pihak asuransi dengan sejumlah premi yang pasti bertanggung bebas dari ketidakpastian kerugian yang mungkin diderita. Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Dan jenis-jenis asuransi ada 3 dari segi fungsinya juga. Yang pertama, asuransi kerugian meliputi asuransi kebakaran, pengangkutan, asuransi kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua, dari asuransi jiwa meliputi asuransi berjangka, tabungan seumur hidup. Yang ketiga, asuransi reasuransi meliputi saat satu perusahaan asuransi melindungi dirinya terhadap risiko asuransi dengan memanfaatkan jasa dari perusahaan asuransi lainnya. Dari segi kepemilikannya, asuransi milik pemerintah, yaitu asuransi yang sahamnya sebagian besar atau seluruhnya dimiliki pemerintah. Asuransi milik swasta nasional, yaitu seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Asuransi milik perusahaan asing, seluruhnya sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Dan yang terakhir, milik campuran, asuransi yang sahamnya dimiliki oleh swasta nasional dan asing. Dan adapun keuntungan asuransi bagi perusahaan asuransi, 1. Keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah. 2. Keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain. Yang ketiga, keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga. Keuntungan bagi nasabah, 1. Memberikan rasa aman, merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali, terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan, memperoleh penghasilan di masa yang akan datang, memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan. Adapun prinsip-prinsip asuransi ada 6, yaitu insurable interest, 2. utmost good fight, 3. indemnity atau ganti rugi, yang keempat proximate cause, yang kelima subrogation, yang keenam contribution. Dan yang terakhir ada jenis-jenis resiko, ada 3, yaitu 1. Resiko murni, artinya bahwa ada ketidakpastian terjadinya sesuatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Yang kedua, resiko spekulatif, resiko dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang untuk mengalami kerugian keuangan atau memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir, resiko individu,
Resiko pribadi, resiko kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan akibat sesuatu hal seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau mati. Resiko harta, resiko kehilangan harta, apakah dicuri, hilang, rusak yang menyebabkan kerugian keuntungan. Yang ketiga, resiko tanggung gugat, yaitu resiko yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayarnya. Contohnya, kelalaian di jalan yang menyebabkan orang lain tertabrak dan harus mengganti kerugian tersebut. Terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.